Adriana Kase, NPM 31220007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks berita. Apa itu teks berita? Mari kita lihat pengertian teks berita. Teks berita adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat. Contoh teks berita. Contohnya, hujan deras picu banjir di Jakarta. Berita ini menyampaikan tentang hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan kebanjiran. Mengapa kita perlu belajar tentang teks berita? Mari kita lihat manfaat dari teks berita. Yang pertama, menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, membantu masyarakat memahami tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Yang ketiga, membantu masyarakat membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan. Struktur teks berita. Struktur teks berita yang pertama, judul. Judul ini harus singkat dan juga jelas. Yang kedua, tanggal dan lokasi. Tanggal berapa kejadian itu dan di mana kejadian itu. Yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita ini adalah latar belakang kejadian, kronologi kejadian, reaksi dari pihak terkait, dan dampak dari kejadian itu. Yang keempat, penutup. Penutup ini berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama, bahasa baku. Bahasa baku ini bahasa yang bisa kita lihat artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kata kerja mental. Kata kerja mental ini kata kerja yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan. Contohnya pada kata mengkhawatirkan. Warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Yang ketiga, konjungsi temporal. Kata konjungsi temporal ini adalah kata penghubung, yaitu kata kemudian, setelah, akhirnya, sejak, dan awalnya. Yang keempat, konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Contohnya, gubernur menyatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. Yang kelima, kalimat langsung. Kalimat langsung ini adalah kalimat yang berasal dari narasumber yang diperoleh secara langsung ketika mewawancarainya. Contohnya, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia, kata Gubernur DKI Jakarta. Demikian materi singkat tentang teks berita. Materi yang kedua yaitu materi tentang teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah proses komunikasi antara dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Contoh teks negosiasi. Contohnya, perusahaan kami ingin membeli 100 unit komputer dari perusahaan Anda. Kami ingin harga terbaik yang dapat Anda tawarkan kepada kami. Kami juga meminta garansi 2 tahun untuk setiap unit komputer. Mengapa kita perlu belajar tentang teks negosiasi? Mari kita lihat manfaat dari belajar tentang teks negosiasi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Yang keempat, membantu mengatasi konflik. Ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, bahasa yang formal dan profesional. Yang kedua, penggunaan kata-kata yang netral dan tidak emosional. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang jelas dan singkat. Yang keempat, penggunaan kata-kata yang mengandung makna persuasi.
Yang kelima, penggunaan bahasa yang sopan dan saling menghormati. Demikian materi-materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.